Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi IPB kelas Makers yang sudah saya desain ulang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Andika Putra Pratama dengan NIM M0403241055 dari Paralel 1 Desain Pembangunan Pengguna kelompok 3. Nah, tugas saya ini untuk IPB kelas pada bagian Makers-nya itu yang saya desain ulang. Dengan tujuannya itu dapat menemukan tugas aktif, deadline, dan materi langsung dari halaman Makers. Sebelum itu kita lihat dulu task flow yang sudah ada pada IPB kelas yang bagian MyCourse itu. Nah, pada awal-awalnya itu kita buka IPB kelas, lalu ke halaman MyCourse. Karena tidak ada info tugas atau deadline, maka pertanyaannya apakah info deadline itu tersedia? Karena tidak ada, kita pergi ke dashboard, cek timeline atau kalender, kembali ke MyCourse, klik mata kuliah yang relevan. Terus kita scroll panjang mencari section assignment atau activity. Kalau label menunya itu tidak jelas, kita scroll panjang lagi. Kalau misalnya jelas, kita klik tugas, lalu kita ke halaman pengumpulan tugas. Nah, pain point yang paling konsisten itu ditemukan pada semua responden user testing AKP pada minggu ke-6 yang lalu. Nah, menurut mereka itu mencari-cari tugasnya ini bakalan lama. Jadi misalnya tugas mepet deadline bakalan kesusahan. Apalagi kuis tuh, karena kuisnya itu biasanya cepet-cepet dosen itu, jadi kadang-kadang tuh responnya itu bilang, ini terlalu susah jadi telat beberapa menit. Nah, untuk materinya itu banyak scroll-scrollnya juga karena harus dipilih salah satu di mata kuliahnya, jadinya tidak instan gitu, tidak bisa langsung dibuka. Makers itu adalah halaman utama yang seharusnya menjadi pusat informasi akademik. Ketidaksesuaian antara mental model pengguna dan desain existing menciptakan friction yang signifikan. Nah, untuk ideation ini mengapa dilakukan? Nah, menurut Brown pada tahun 2009, dalam Change by Design, ideation ini yang efektif itu harus divergent terlebih dahulu sebelum convergent. Oleh karena itu, saya pada metode ideation ini, saya buatnya itu brainstorming dulu. Dengan cara menuangkan 12 idenya itu dalam 4 cluster secara divergent. Lalu saya kerjakan dengan cara 2 kali 2 matriks, dengan cara membandingkan evaluasi impact dengan effort secara konvergen. Nah, hal-hal apa aja yang saya tambahkan? Yang saya tambahkan itu batch klasifikasi, color kode urgensi, dan search materi. Bisa kita lihat nih before dan afternya. Kalau before kan belum ada batch notification sama color kode urgensinya untuk mengetahui yang mana nih tugas yang mepet deadline, berapa banyak tugas yang tersedia. Nah, bisa kita lihat ini sudah ada. Kenapa ini angka satu? Karena tugasnya ini baru satu. Ini juga sama, ada satu juga. Nah, kita kita jelaskan lagi lebih detailnya dan tadi batch notifikasi. Kenapa satu? Karena di sini tugasnya itu cuma ada satu. Yaitu misalnya nih tugas bahasa skala gitu. Deadline-nya tuh 3 jam lagi. Tapi itu nanti aja dulu kita kita bahasnya. Nah, kenapa ini? Kalau ini hijau nih satu, karena cuma satu doang. Nah, kalau dua itu dia kuning karena lumayan banyak. Karena setiap matkul tuh biasanya satu tugas itu satu matkul, itu kan udah banyak. Nah, misalkan aja matkul satunya itu tambahin lagi, jadi ada 2 tugas, nanti tugasnya bisa nambah jadi 8. Nah, untuk ini ada color code urgensi. Nah, di color code urgensi ini untuk bisa kita pahami deadline-nya. Misalnya ini deadline kan 3 jam lagi, dia itu merah karena mepet banget. Jadi merah ini dari 0 jam lagi eh, ke 10 jam lagi. Nah, untuk yang kuningnya itu dari 10 jam lagi ke 1 hari lagi. Nah, kalau untuk yang warna hijau itu tuh di atas 1 hari lagi. Nah, kita ada yang namanya search materi. Search materi ini kita supaya kita bisa mencari materi apa yang harus kita akan baca. Nah, ini task flow sesudah kita buat ini atau sesudah kita desain. Kita buka IPB kelas ke halaman Makers yang udah kita desain ulang. Kita lihat mau pada kartu mata kuliah yang paling urgent itu yang mana. Lalu kita klik nama tugasnya dan kita langsung ke halaman pengumpulan tugas. Ada desain sistem, ada visual hierarchy, hover dan sama konsisten. Di visual hierarchy itu jadi batch-nya itu di pojok kanan atas dengan menerapkan figur ground dengan warna kontras dan menarik perhatian.
Lalu ada yang namanya Affordange. Affordange itu bit lingkaran dan angkanya itu familiar dari notifikasi mobile. Jadi bisa langsung paham tanpa harus instruksi. Nah, untuk konsistennya itu warna urgensinya itu konsisten di beige dan border dan teks untuk mengurangi beban kognitif. Nah, ini adalah rencana evaluasi dan user testing prototype. Rencananya itu dengan tujuannya memvalidasi apakah redesign Makers ini berhasil mengurangi waktu dan langkah menemukan tugas dan deadline. Dengan metodenya usability testing dan think out loud protokol. Dengan perangkat laptop sebagai dengan maze. Metrik yang digunakannya itu time on task, task completion rate, batch color recognition. Dengan skenario-nya mengerjakan kuis, tugas mendesak, dan mencari materi. Sebelum kita lihat review-reviewnya, saya akan mendemo desainnya dulu. Share. Oke. Nah, ini adalah IPB kelas pada Makers yang sudah saya desain ulang. Bisa kita lihat di sini ada urgensi bordernya, ada base-nya, sama ada deadline-nya. Nah, misalkan kita mau ngecek nih, oh deadline-nya ini bentar lagi nih, kita cek dulu. Kita cek, dan di sini kita langsung diarahkan ke yang namanya tugas-tugasnya. Misalnya ini AKP 9 high order function. Nah, kita bisa balik lagi ke Makers. Misalnya kita mau mengerjakan yang namanya final quiz. Nah, ini DPP, kita kerjakan final quiznya. Kita baca-baca ini ketentuannya apa. Terus kita akan quiz. Lalu kita kerjakan. Nah, kita kerjakan bisa kita finish review. Bisa langsung kita submit atom atau return to atom. Tapi kita kan submit all and finish. Dan submit all and finish lagi. Nah, selesai. Kita bisa balik lagi ke my course. Untuk sekarang kita tasnya mencari materi. Nah, kita pertama-tama kita akan search materi ini. Kita klik, kita ke requirement modeling. Bisa dilihat ada 1, 2, 3. Ini kenapa kayak gini? Ada chapternya. Ini chapter 6, ini chapter 7, ini chapter 8. Yang disimpannya sebagai requirement modeling 1, 2, 3. Nah, bisa kita lihat ini chapter 6. Nah, ini sini yang chapter 7-nya. Dan ini chapter 8-nya. Nah, kenapa kayak gini? Karena kita sorting juga di sini ya. Lupa, lupa, sorry, gue masukin. Nah, kita lanjut lagi ke yang namanya presentasinya. Nah, bisa kita lihat sekarang review dari teman-teman saya terhadap IPB My Course yang sudah didesain ulang. Yang pertama ini ada Muhammad Dafar Robani. Nah, dia rating My Course yang di IPB kelasnya ini bintang 2 dari 5. Bagaimana pengalaman Anda saat menggunakan halaman My Course ini? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menemukan tugas, kuis, atau informasi deadline? Nah, kata beliau, tombol yang harus ditekannya ini agak membingungkan dan tas materinya juga sudah ditemukan. Sehingga emosinya itu negatif. Di sini ada Raihan Fikri Ramadan dengan meratingnya itu 3 dari 5 bintang. Bagaimana pengalamannya ini tidak ada, tapi sebaiknya ada interaksi untuk keluar dari materi atau tas tertentu lainnya. Emosinya ini netral. Ada Afda Aulia Atik dengan merating my course saya ini 5 dari 5. Dia sempat kesulitan mencari kuis. Ternyata harus di-scroll dulu ke bawah karena dikira dikira beliau mengira kalau itu udah di-sorting ke atas untuk tugas-tugasnya ini. Nah, di sini ada hasil pengujian pengerjaan kuisnya. Nah, di sini ada sukses rate-nya 75% dengan 25%-nya ini drop off, 84%-nya ini misklik dengan durasi rata-ratanya 70 detik
dari 4 respon. Untuk yang hasil pengujian pencarian materinya ini ada 100% sukses rate dan 0% drop off dan 75,9% misclick rate-nya. Ada durasi rata-ratanya 72,5 dari 3 respon. Di sini ada hasil pengujian tugas mendesaknya dengan 66,7 sukses rate dengan 33,3% drop off dengan 88,6 misclick dengan durasi rata-rata 4,4 detik. Nah, untuk refleksi dan kesimpulannya, menurut saya sendiri untuk desainnya lumayan bagus dan karena langkah navigasinya sudah berkurang dari 7 menjadi 5 step dan UX goal-nya ini sudah tercapai pada iterasi pertama yang dengan fitur barunya itu batch, warna, dan search. Nah, dan juga match between system and real world-nya, label tugas dan kursnya ini lebih sesuai dengan bahasa pengguna. Recognition of recall, jadi informasinya itu tersedia tanpa harus diingat lokasinya. Untuk push notification-nya belum diimplementasikan dan integrasi kalender akademiknya ini akan dikembangkan back-end lebih lanjut di iterasi yang akan datang. Nah, jika proyeknya itu dilanjutkan, A/B testing batch-nya itu akan jika proyek dilanjutkan, jika proyek dilanjutkan, A/B testing batch versus batch plus border. Jadi kita akan membandingkan yang mana yang lebih unggul, apakah A/B testing batch atau batch yang ditambahin ordernya dengan menggunakan empiris, secara empiris. Jika proyek dilanjutkan, kita pertama ini A/B testing batch versus batch plus border. Jadi yang ini kita membandingkan A/B testing batch-nya ini dengan batch ditambahin border secara empiris. Lalu kita mengintegrasikan Google Calendar, lalu kita lalu kita integrasikan Google Calendar. Jadi bisa langsung masuk saja di kalender kita gitu. Misalnya ada tugas nih, langsung ada di kalender. Jadi biar ingat. Nah, ada aksesibilitas colorblind, jadi biar misalnya ada yang buta warna bisa kita perbarui lagi untuk notification batch-nya itu. Eh, kalau misalkan ada yang buta warna, bisa kita perbaiki untuk color urgensinya. Nah, lalu kita sorting mata kuliahnya itu dengan data yang lebih dekat dulu. Lalu insight dari design thinkingnya itu, solusi terbaik itu tidak selalu yang paling kompleks. Tahap empathize dan define mengungkapkan bahwa problem utama pengguna bukan fitur yang kurang, tetapi informasi yang di tempat salah. 2x2 matriks membantu menghindari overengineering dan memilih perubahan dengan dampak terbesar. Ya, sekian presentasi IPB Class My Course dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.